Selamat siang semuanya. Selamat siang. Nama saya Lisan. Saya adalah salah satu co-founder dari Berani Bermimpi dan juga salah satu founder dari Roti Romi. Warteg waktu itu nama restoran tadi, restoran nasi bungkusnya itu namanya Warteg. Jadi yang bikin roti. Ternyata memang takdir rotinya yang makin meningkat omsetnya, nasinya yang kurang laku. Waktu itu Covid kan, orang-orang agak enggan lah makan nasi bungkus. Baru ya udah kita keep Roti Romi. Yang bertahan cuma si Desi, berarti yang lain semua jadinya kan tutup tuh. Cuma si Desi satu-satunya yang bertahan sampai hari ini. Ini saya boleh spill nggak atau nanti bahan nanti juga? Ada nggak sih? Ada bahan jawabannya. Ada juga ya? Saya spill dikit-dikit Iya. ya. Jadi si Desi ini yang bertahan dari, jadi dia itu, jadi Roti Romi itu awal 3 bulan itu hampir bangkrut. Jadi awal 3 bulan itu bukan saya yang ngurus marketingnya, karena kan saya orang marketing. Jadi ada teman saya yang partner saya itu yang bagian operasional, tapi dia nggak ngerti marketing. Jadi omsetnya itu anjlok satu hari cuma 300.000. Jadi saya masih ingat banget, si Desi itu udah di sana, saya malah belum di sana. Jadi Desi ini malah duluan di Roti Romi. Untuk tim operasionalnya, saya cuma create branding, habis itu saya lepas ke partner saya kan. 3 bulan itu Desi udah di sana. Dan kayaknya Desi cuma sendiri atau sama Cindy ya, berdua doang. Jadi satu Roti Romi itu dapurnya cuma 2 orang. Luar biasa, dan dia bertahan. Dan setelah itu bulan Januari saya masuk, karena nggak ada marketing kan. Barulah saya benar-benar aktif di Roti Romi sebagai tim hariannya yang benar-benar ngurusin day to day-nya. Jadi sebenarnya staff 01 itu si 01 itu si Desi, bukan saya. Saya malah udah yang kesekian. Lalu saya masuk, tiba-tiba kan kita marketing tiba-tiba melejit Roti Rominya di Medan. Si Desi udah, saya rasa sih udah nangis-nangis sih dia sama temannya. Sampai dia tuh pernah, carilah orang, iya saya mau, tapi ini gimana? Besok orderannya udah masuk, kita sama-sama ya. Dan dia hampir menyerah udah beberapa kali. Iya ya. Hampir menyerah beberapa kali. Kita pokoknya ngobrol banyak. Des, kamu udah saatnya jadi leader. Saya masih ingat, saatnya jadi leader ya Des. Tapi saya tidak bisa. Masih belum berani bermimpi berarti. Berani bermimpi kan mentok di sana. Saya nggak bisa jadi leader karena kan dia itu boleh dibilang backgroundnya cuma belajar pastry yang cuma 3-4 bulan itu. Saya paksa jadi leader. Karena kita nggak ada lagi orang lain dan kita nggak punya budget buat hire manager. Jadi Des, kamu udah harus bisa jadi leader. Saya pikir-pikir dulu ya, katanya gitu. Hampir nyerah, sampai sama sekali nggak mau lah, takut. Saya bilang tenang aja, pelan-pelan. Kan masih ada saya, masih ada 100%. Kamu pasti bisa. Ya udah, saya coba. Ini cerita mungkin kenapa saya ceritakan supaya kalian nanti mungkin kalau ketemu momen-momen seperti ini, kalian bisa mikir. Desi aja udah pernah melalui semua itu. Waktu itu outlet kita masih satu ya, bayangkan ya, dari omset yang cuma 300.000 dan outlet kita tuh cuma kedai 2 kali 6 meter, cuma 12 meter persegi. Beda banget lah sama ini. Itu 3 tahun itu kita 3 tahun yang lalu. Suka lupa kan. 2021 berarti 3 tahun yang lalu. Nah, 3 tahun yang lalu itu kita mau terakhir, ya udah lambat loh, pokoknya udah Des, hajar aja. Ini the power of kepepet ini. Dan setelah itu kita tambah staff dari 2 orang, jadi 4 orang, jadi 10 orang, jadi terakhir di Baker ada belasan, 12 orang. Semua under Desi. Tepuk tangan dulu. Yang dari hampir menyerah sampai bisa, waktu itu baru umur 21 atau 22 ya? Umur 21 dia udah bisa pokoknya mengepalai satu dapur. The power of kan namanya kan. Karena saya pikir saya hire manager pun belum tentu dia itu punya attitude dan pemikiran yang sama seperti saya. Jadi ya di kesempatan ini juga saya ingin berterima kasih sama Desi. Kalau Desi nggak mau ngambil kesempatan dan nggak kuat di saat itu dan nggak jadi dan nggak bertahan, mungkin Roti Romi nggak ada hari ini.
Karena saya nggak bisa bikin roti soalnya, bener-bener yang bisa cuma dia. Jadi kalau dia nggak datang itu toko tutup. Beneran, karena nggak ada yang untung lah selama berapa bulan itu dia nggak sakit satu hari itu. Atau mungkin sakit pun di Belanda saya udah nggak tahu lagi deh. Dan dari sana datang Mbak Imong. Ya kan? Setelah kita viral di sosial media, datang Mbak Imong. Mbak Imong berkenalan dengan Desi dan Mbak Imong bilang, kalian ini luar biasa. Saya mau dong bawa kalian ke Jakarta, saya mau investasi dong di Romi ke Jakarta yuk. Gila juga ini ya. Kan udah kesempatan di depan mata. Ya udahlah kita ambil. Akhirnya Desi ke Jakarta. Di Jakarta Desi mengelapalai lebih banyak lagi teman-teman barunya. Bayangin Desi yang dari Medan. Saya tahu dia nggak percaya pertamanya. Tapi karena udah pernah di brainwash dan udah pernah merasakan nikmatnya sukses melalui rintangan yang dari nggak jadi menyerah, jadi ternyata jadi something, dan even lebih jauh dari yang pernah dia mimpikan. Bener nggak Des? Nah, jadi kayaknya saya nggak jadi spill tipis-tipis nih ya. Asik kalau cerita tentang ceritanya Desi. Nggak apa-apa, deh, pasti ada versi dia sendiri, versi saya. Baru dia ke Jakarta, bayangin anak daerah ke Jakarta, biasanya anak daerah terus terang pasti ada mindernya. Iya ya Des ya, pasti ada mindernya dari segi bahasa kita juga beda kan, dialek kita. Ya, sampai Desi saya ingat dia pernah bilang, orang di sini ngomongnya lembut banget ya. Saya jadi gimana ya ngomong sama mereka? Kalau dari Medan, Desi itu dulunya beda banget kalau ngomong. Semua sama orang itu bisa belum apa-apa udah tersinggung. Saya sendiri juga kaget pertama ngomong sama Desi, oke itu ya, apa dia marah ya? Padahal saya juga orang Medan, karena Bataknya kental banget dulu. Tapi orang-orang Batak ini suaranya kenceng kayak saya, suaranya kenceng tapi hati kita enggak. Nah jadi ke Jakarta, upload pertama terus terang saya juga nggak nyangka sih Desi bisa sehebat itu. Saya pokoknya modal kepepet aja, udah nggak ada orang lain, ya udahlah Desi lah dia terjun. Berapa staff terakhir terbanyak di bakery itu ya Desi? Yang di Kemang 17 akhirnya, dan orang ibu kota padahal. Pokoknya dia itu udah tahu lah sekarang, pokoknya dia udah dapat nih patternnya sepertinya ya. Sekarang saya kasih tantangan apapun nggak pernah nolak lagi. Jadi mungkin udah terbentuk itu mindsetnya. Ketika kita mau nyerah, ingat, berarti kan kita udah lagi di luar comfort zone. Ketika kita mau nyerah, biasanya itu gejala atau ciri-ciri kita udah mau maju. Udah mau naik kelas. Karena mulai gak nyaman. Berarti kita udah harus belajar hal baru lagi nih. Kita harus menantang diri kita untuk lebih baik lagi. Jadi kalau kalian nyerah, jangan mentok di sana. Jadi ingat aja, ketika kita setiap kali kita mau nyerah, itu berarti ciri-cirinya mau naik kelas. Betul itu. Itu benar banget. Iya kan Desi, ini ada testimoninya. Dan kalau kita menyerah di saat itu, ya nggak ada tiket hilang. Iya, tiketnya hilang, benar banget. Itu yang selalu, yang ingin banget saya sampaikan hari ini yang tadi hampir ke spill itu. Dan mau nggak mau, saya harus sharing ya. Makin ke sini ketemu anak-anak zaman sekarang tuh kan optionnya banyak, pilihan banyak banget di luar sana seperti yang tadi kita bahas. Saya rasa sangat sering saya ketemu anak-anak yang suka jump ship gitu. Jump ship kayak dikit-dikit pindah, oh ada opsi lebih baik pindah. Zaman sekarang opsi jauh lebih banyak daripada zaman kita dulu kan ya. Yes. Yang nggak ada salahnya sih kita melihat opsi. Tapi kalau pindah-pindah terus, kita kapan benar-benar bagus di satu area gitu. Kayak si Desi nih, dia udah berapa tahun di Romi, berarti udah 3 tahun ya. Tapi kan 3 tahun ini dia maju terus. Nah, jadi yang dicari itu sebenarnya bukan pindah-pindah tempat, tapi naik kelasnya. Naik kelasnya itu bisa di tempat yang sama, atau kalau memang di tempat yang sama itu sudah mentok banget, udah lah, udah 3 tahun, udah 4 tahun, atau udah 10 tahun, company-nya begini, pengen cari tantangan baru, itu sah. Yang nggak salahnya pindah, tapi jangan baru sebulan, 3 bulan, baru setahun, kita merasa udah pinter gitu. Itu biasanya gejala anak-anak saat ini. Makanya saya selalu bilang ke anak-anak di sini, kalian punya kesempatan untuk maju. Jadi jangan tiap dikit-dikit, oh
di sebelah sana ada gaji yang lebih bagus, 50.000 lebih, 100.000 lebih, pindah. Tapi padahal skillnya gitu-gitu aja. Nah, oke. Sekilas itu tentang Desi. Jadi point of cerita ini saya pengen sharing ke adik-adik adalah sebenarnya ke semua adik-adik sih saya pengen sharing ya, karena menurut saya ceritanya Desi ini inspiring banget. Karena udah bolak-balik ketemu tantangan, bolak-balik hampir nyerah nggak jadi. Itu penting banget. Mental resilience, mental anti nyerah, mental tahan banting, anti strawberry lah, jangan kayak strawberry jatuh dikit jemek gitu, banyak jatuh jadi banyak. Nah, oke.